السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Taqwa Padang Luas yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah lama kita tidak bertemu. Mungkin ada 3 tahunan ya, sejak COVID melanda. Atau setelah COVID ada dulu kajian kita? Belum ada ya pertemuan kita. Sudah ada sekali. Oh sudah ada rupanya sekali ya. Dan banyak perubahan, alhamdulillah. Sekarang jalan sudah diaspal, masuk ke dalam. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempermudah kita untuk menghadiri sholat jamaah, memakmurkan masjid, dan juga tentunya menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu salah satu amaliyah yang bisa menjaga keistiqomahan kita. Dengan majelis ilmu, yang lupa bisa menjadi ingat, yang lalai dan lengah bisa menjadi sadar, semangat yang sudah memudar kembali berkobar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Pak Atan menyampaikan undangan melalui saudara kita Mulyadi, mungkin Pak Atan marah mungkin ya, teleponnya nggak diangkat, WA-nya nggak dibalas. Sehingga ketika ada undangan dari Pak Atan, saya senang sekali, gembira. Kenapa? Karena sudah lama sejak COVID ini melanda, kita sudah jarang bermajelis ilmu. Sementara kita butuh. Jiwa, ruh kita, hati kita butuh siraman ilmu. Seperti juga bumi membutuhkan hujan. Ketika kemarau panjang melanda, tanah menjadi kering kerontang, tanaman banyak yang layu bahkan mati. Ketika itu hujan turun, maka bumi pun kembali hijau dengan tumbuh-tumbuhan, kembali subur, gembur. Itulah laksana hati kita. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah hujan, seperti hujan. Dan hati kita laksana bumi dan tanah yang membutuhkan siraman hujan agar tetap subur, sehingga keimanan itu terus tumbuh menjadi amal soleh, menjadi kebaikan-kebaikan dan akhlak yang mulia. Sekali lagi, mari kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita kembali bisa bermajelis ilmu di masjid kita ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
imam ahlut tauhid yang kelak akan memberikan syafaat di hari kiamat dengan izin Allah kepada umatnya atau pengikutnya yang menjaga kemurnian tauhid. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita malam hari ini saya beri judul syirik-syirik yang dianggap remeh atau diremehkan, disepelekan oleh banyak manusia. Ada sebagian orang menyangka bahwa kesyirikan itu sudah tidak ada di tengah kaum muslimin, sehingga mereka merasa heran, kenapa ada dai-dai, ada ustadz-ustadz, ada lembaga-lembaga, organisasi-organisasi dakwah yang begitu semangat dan terus-menerus menyuarakan tauhid, mengajak orang untuk memurnikan tauhid dan mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Padahal kata mereka, sudah kita ini semua yang sudah Islam, tidak ada lagi kesyirikan. Sekarang saatnya kita memajukan ekonomi. Sekarang kita saatnya terjun ke kancah politik. Sekarang saatnya kita untuk mengejar ketertinggalan kita dalam bidang sains dan teknologi. Sebagian orang, saudara-saudari, ada beranggapan seperti itu, bahwa dakwah tauhid itu tidak penting lagi sekarang. Mengingatkan kepada kesyirikan tidak pada tempatnya. Ini bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menganggap bahwa dakwah kepada tauhid, mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, tidak penting lagi di zaman sekarang. Barang siapa yang menganggap bahwa kesyirikan tidak ada lagi terjadi di zaman sekarang, maka dia telah keliru dan menyelisihi sunnah Nabi kita yang mulia, imamnya para ahli tauhid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya budak, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkhidmat menjadi salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Thauban ini meriwayatkan, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Allahu akbar. Simak dan dengar perkataan seorang manusia yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Sebaik-baik manusia yang berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata dalam arti hadis yang saya bacakan tadi, dan tidak akan terjadi hari kiamat, wala taqumus saa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sehingga ada nanti kabilah-kabilah, suku-suku, golongan-golongan, kelompok-kelompok min ummati, dari umatku, yang bergabung dengan orang-orang musyrikin. Talhaq itu bergabung, sehingga ada sekelompok dari suku-suku umatku, umat beliau berarti bukan hanya orang Arab, ya, umatnya seluruh manusia yang mengaku beriman kepada beliau. Nah, di akhir zaman, kita di akhir zaman, sebelum terjadi hari kiamat, kata beliau, akan ada nanti suku-suku, golongan-golongan dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan, dan sehingga ada nanti suku-suku, kabilah-kabilah dari umatku yang mengibadati awthan.
berhala-berhala. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Al-Albani. Jadi jelas kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada sekelompok dari umatnya atau beberapa kelompok dari umatnya yang melakukan kesyirikan, bahkan beribadah, mengibadati berhala, patung-patung seperti dahulu terjadi di zaman jahiliyah. Patung-patung itu saudaraku tidak mesti harus patung berbentuk manusia, ya. Kadang macam-macam, bisa jadi pohon menjadi berhala. Berhala itu bukan berarti patung dari batu. Bisa jadi gunung yang disembah, diagungkan, atau bisa jadi juga kuburan itu menjadi berhala-berhala. Kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu ada dan terjadi di akhir zaman ini. Kemudian dalil lain yang menunjukkan kesyirikan itu tetap ada, sehingga kita harus selalu mengingatkan umat terhadap bahaya kesyirikan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta tattariba alyatu nisa'i dausin ala dhil khalasah wa dhul khalasati taghiyatu dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Artinya, tidak akan terjadi hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat. La taqumus sa'ah. Tidak akan tegak hari kiamat sehingga bokong, al-yat itu bokong, wanita-wanita suku Daus bergoyang-goyang di hadapan Dzul Khulasah. Maksudnya bokong bergoyang-goyang itu menari-nari di hadapan Dzul Khulasah. Apa itu Dzul Khulasah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Dzul Khulasah taghiyatu dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Dan Dzul Khulasah itu nama berhala yang dahulu disembah oleh suku Daus di masa jahiliyah, akan disembah lagi nanti sebelum terjadinya hari kiamat. Dan mereka menari-nari karena di antara peribadatan orang-orang jahiliyah itu mereka menyembah berhala-berhala, jin-jin dan syaitan itu mereka menari-nari. Ritual-ritual mereka. Maka kadang kan ritual mendatangkan jin-jin dan syaitan itu salah satunya menari-nari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang juga menunjukkan itu terjadi nantinya dan kita harus yakin. Kenapa? Karena itu sabda Nabi kita. Hadis yang sahih, tidak diragukan lagi pasti terjadi. Itu di antara bentuk-bentuk, bukan semuanya. Dan masih banyak lagi kesyirikan-kesyirikan yang masih ada dilakukan oleh manusia. Bahkan di antara kesyirikan-kesyirikan itu dianggap remeh, sepele, dianggap enteng oleh sebagian manusia. Padahal syirik adalah dosa paling besar yang kelak di hari kiamat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia, jika dia mati dan belum sempat bertaubat dari dosa dan maksiat itu, lalu dibangkitkan dia di hari kiamat, maka dia masih mendapat harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sekalipun dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, dia tidak kekal sampai habis dosanya, masa dia diazab, dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin mendapat syafaat lalu dimasukkan ke surga. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, kalau dia mati di atas syiriknya,
dia mati dan belum sempat bertaubat dari kesyirikannya, maka kesyirikannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, di surah An-Nisa ayat 48 di juz 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik terhadapnya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu liman yasha. Lalu kelanjutannya, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat kedustaan yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat, oleh karena itu sangat penting bagi kita, walaupun di masa modern ini, di zaman yang serba canggih ini, penting bagi kita untuk selalu senantiasa mengingatkan bahaya kesyirikan ini, agar kita, saudara-saudara kita, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala akibat kesyirikan tersebut. Karena kesyirikan bisa melenyapkan seluruh amalan. Siang malam dia beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau siangnya dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, bersedekah, melakukan amal kebajikan yang lainnya, itu bisa lenyap, bisa sirna apabila dia melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amalaka, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan kesyirikan," itu nabi, jika engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, niscaya akan lenyap, akan sirna, musnah amal-amal solehmu itu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita banggakan? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kita tidak berbicara tentang kesyirikan dan bentuk-bentuknya secara mendetail, karena memang waktu kita juga tidak panjang, hanya sampai Isya. Tapi kita akan bahas sebagian bentuk-bentuk kesyirikan yang masih sering dilakukan oleh manusia dan mereka menganggap itu remeh, sepele, sehingga mudah dilakukan oleh manusia. Kita akan berikan beberapa contoh-contoh dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kesyirikan. Yang pertama, kebiasaan sebagian orang menggantungkan jimat-jimat di kendaraan, di pintu rumah, atau di dalam rumah, atau di rumah makan, atau di tempat-tempat usaha. Ini masih banyak terjadi sekarang. Kalau di mobil ada yang menggantungkan Quran Istanbul katanya. Nah, ya, kecil. Kalau digantungkan, itu ada, bahkan ada dijual itu. Katanya bisa untuk menjaga dari kejahatan-kejahatan, sihir, atau dan segala macamnya lah. Menjaga dia. Digantung nanti di mobil. Dibuka tulisannya kecil-kecil. Apa yang ditulis di situ ya? Itu ada jualnya online itu. Dan dijelaskan di situ, di antara manfaatnya itu bisa menjaga dan melindungi. Dan ini walaupun
Sudah lama, tetapi sekarang masih dilakukan oleh manusia. Atau ada yang menggantungkan, menempelkan dekat pintu rumah, dekat tempat usahanya, tulisan di kertas berbentuk telapak tangan. Dari huruf-huruf Arab yang terputus-putus, nanti digabung-gabung, ada huruf-huruf terputus-putus, kemudian ada angka-angka dan tulisan Arab, kemudian nanti ada nama malaikat-malaikat, nama sebagian yang lain-lainnya lah, kemudian ada mantra-mantranya. Barang siapa, dalam bahasa Arab tentunya yang artinya barang siapa yang membawa ini, maka dia akan terjaga dari ini, itu, dan segala macam, ditempel. Dengan keyakinan itu bisa menjaga dari kejahatan. Nah, atau ada juga yang menempel foto-foto orang tertentu di rumah-rumah makan, kan ada juga kita lihat itu ya. Nah, dengan keyakinan bahwa itu bisa jadi penglaris, atau itu bisa menjaga dari hasad, iri hati dan dengki, persaingan-persaingan yang tidak sehat dalam usaha rumah makan. Jikalau dia meyakini bahwa jimat-jimat yang digantung itu sebab yang bisa menjaga dia, menyelamatkan dia, sebab yang bisa menjaga, melindungi dia, atau rumahnya dari mara bahaya, atau kendaraannya dari hasad, kedengkian orang dan lain sebagainya, itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini benda-benda jimat itu yang melindungi dia, bukan sekedar sebab. Kalau sebab kan tetap Allah yang melindungi, tapi itu sebabnya. Nah, itu syirik kecil. Tapi kalau dia berkeyakinan inilah yang menjaga saya, inilah yang melindungi saya, lupa dia kepada Allah, lalai dia kepada Allah, bergantung dia kepada jimat itu, dan meyakini itu yang menjaga dan melindungi dia, itu yang menyelamatkan dia, itu yang membuat dagangannya semakin laris, itu jatuh kepada asyirkul akbar, syirik besar. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, tamimah itu nama untuk jimat-jimat, sesuatu yang digantung dengan keyakinan-keyakinan itu. Termasuklah di sini Bapak Ibu semuanya, sebagian ulama mengatakan bisa jatuh kepada syirik kecil itu, ada gelang-gelang kesehatan. Hati-hati ya, yang katanya punya aura-aura, kekuatan aura-aura positif, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri, membangkitkan aura positif dalam tubuh kita, dan aura positif ini akan menolak, menghindari kita dari penyakit-penyakit atau aura-aura negatif atau kejahatan-kejahatan, dan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara medis. Hanya mereka olah dengan bahasa-bahasa yang dikeren-kerenkan, dengan istilah-istilah metafisika dan segala macamnya. Nah, ini sudah difatwakan oleh para ulama kita, itu termasuk juga jenis jimat-jimat itu dengan keyakinan seperti itu. Ada di Pekanbaru itu sebuah tempat wisata yang baru. Di sana dibuat masjid di tempat wisata itu. Menurut keterangannya di situ dituliskan masjid itu lantainya dibangun semuanya dari batu giok asli. Orang yang sholat di situ, maka dia bisa sembuh dari berbagai macam penyakit. Karena batu giok itu mengandung aura-aura, kekuatan, aura-aura positif, kekuatan-kekuatan. Nah, lihat, ada seperti itu. Jadi ini bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Nanti orang datang ke situ sholat dengan keyakinan seperti itu, biar dia bisa sembuh dari lantainya batu yang dibuat dari batu giok asli katanya itu. Dia bisa jatuh kepada kesyirikan.
Nah, ini di antara contoh kesyirikan di zaman sekarang yang masih banyak terjadi dan dilakukan oleh manusia. Kedua, ngalap berkah. Itu ngalap itu bahasa Jawa ya, atau mengharapkan berkah, manfaat, kesembuhan, atau mengharapkan terhindar dari mara bahaya dengan mengusap-ngusap kuburan keramat, batu-batu keramat, tempat-tempat keramat. Ini juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Jadi saya pernah diperlihatkan oleh salah seorang jamaah video. Belum lama video itu juga baru-baru diposting juga, dan sekarang itu jadi video-video seperti itu yang berbau-bau alam gaib dan segala macam, itu jadi tren pula sekarang ya, dan mudah viral. Jadi ada, saya lupa itu channelnya apa waktu itu ya, saya diperlihatkan waktu itu. Ada salah seorang yang pemilik channel itu pakai Gus gitulah panggilannya. Kalau di Jawa itu Gus anak kiai, ya. Jadi waktu itu dia lagi buat menyiapkan konten tentang salah satu tempat keramat di Surabaya, di Ampel. Di sana itu ada kuburan itu dekat masjid itu. Kuburannya itu terbujur begitu 9 berbaris. Dia jelaskan di situ kuburan Mbah apa waktu itu ya, saya lupa pula nama mbahnya. Itu ada di YouTube itu. Kuburan itu katanya itu murid dahulunya Sunan Ampel katanya. Jadi muridnya ini bertugas dia membersihkan masjid. Setelah dia meninggal, masjid itu menjadi sangat kotor. Sunan teringat dengan muridnya itu, maka muridnya itu hidup lagi. Jadi dia bekerja lagi membersihkan masjid. Setelah masjid bersih, dia meninggal lagi, dikuburkan lagi, udah 2 kuburannya. Ya, itu diyakini oleh mereka. Ada itu keyakinan itu oleh sebagian manusia. Kemudian setelah itu entah bagaimana masjid kotor lagi, lalu dia hidup lagi, bersihkan lagi sampai 9 kali. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hanya untuk membersihkan masjid saja. Setelah dipikir-pikir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Terjadi permasalahan di masa sahabat. Sampai terjadi perang. Bahkan bukan itu, Utsman radhiyallahu anhu, menantunya sampai 2 kali menikah dengan 2 orang putrinya kan, dikepung oleh para pemberontak sampai beliau dibunuh. Kok dengan masalah yang sangat genting dan penting itu Nabi kok tidak hidup gitu. Hebat pula lagi ini yang untuk menyapu masjid ini, ya. Bahkan setelah itu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Ini masalah yang sangat penting dan genting di tengah sahabat. Kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak muncul, nggak hidup, sehingga kan jatuh korban itu. Nah, ini hanya untuk membersihkan masjid, hidup sampai 9 kali. Ini benar-benar aneh. Begitulah orang berlebihan, hulu meyakini ini, dan ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Orang ini bisa hidup seenaknya saja, padahal yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya meninggal, tidak bisa apa-apa, dia menangis dia. Apa kata beliau? Inna ala firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Wahai anakku Ibrahim, sungguh kami sangat sedih berpisah denganmu. Nggak bisa, beliau itu anaknya, beliau manusia terbaik.
orang yang paling dicintai dan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya tukang sapu masjid, murid seorang sunan, bisa hidup 9 kali seenaknya saja. Apakah dia lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Aneh kan? Inilah buktinya penting kita mengkaji dan mempelajari tauhid di tengah umat. Kemudian ada lagi mbah satu lagi, kuburan satu lagi namanya Mbah Bolong. Ya. Jadi ada tempat wudhunya, dilihatkan tempat wudhunya itu. Jadi nanti dia pura-pura mencoba auranya, meraba-raba. Oh iya, ini luar biasa. Saya merasakan ada rongga. Jadi tempat wudhu itu seperti kolam kecil, airnya pun sudah keruh ya. Itu keyakinannya dinamakan Mbah Bolong karena tempat itu di dalam air itu ada terowongan bolong sampai ke Mekah. Ya, kuncinya cerita sama dia dan dia meyakini juga. Dia ceritakan. Jadi dulu Mbah Bolong ini juga salah seorang murid sunan-sunan wali-wali dulu itu. Kalau dia mau sholat Jumat, setiap sholat Jumat dia pergi lewat terowongan itu. Berarti berapa jauh? Dari sini ke Mekah itu sekitar lebih 7.000 km. Bagaimana terowongannya? Terowongan gaib mungkin ya. Jadi bisa kapan saja dia. Ini ilmu yang luar biasa. Jadi kita ingin tahu di zaman siapa dia hidup dan apa yang terjadi dengan kaum muslimin di belahan lain. Kenapa dia tidak bisa seketika datang membantu terjadi perang salib dan segala macam ya. Karena dia bisa lewat terowongan kemana saja kan secepat itu. Dan itu terowongan itu ada kata dalam itu. Dan ada juga salah satu dinding itu yang bolong katanya. Diketoknya lah dinding itu, ini padat. Ini nih, lihat kosong ini. Ini bolong ini. Bukan tiang. Bolongnya ini tembus sampai ke Mekah. Allahu Akbar. Lihat, ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Dan orang di tempat-tempat seperti itu, saya pernah berkunjung ke salah satu tempat di sana juga. Memang orang di sana itu mengharapkan berkah, ada sumur itu, orang mengambilkan airnya itu dibawa pulang, diminum. Dengan harapan apa? Bisa terlindung, sembuh dari penyakit. Bisa terhindar dari mudarat-mudarat. Sudah seperti air Zam-Zam. Bagaimana orang membawa pulang air Zam-Zam dari Mekah? Kalau air Zam-Zam sudah jelas ada hadis Rasulullah SAW yang menjadi jaminan. Dan itu juga sudah dibuktikan secara ilmiah. Manfaat-manfaat dan kandungan-kandungannya. Nah, ini siapa yang merekomnya? Nah, ini salah satu contoh juga kesirikan-kesirikan. Kalau seandainya orang-orang yang mengusap-usap kuburan, batu-batu, tempat keramat, pergi ke sana mengharapkan kesembuhan, mengharapkan berkah dan lain sebagainya, mengharapkan mudah dapat anak atau apa sajalah. Kalau dia meyakini bahwa tempat-tempat keramat itu, kuburan-kuburan itu atau benda-benda tersebut sebab tercapainya keinginannya, itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini benda-benda itulah yang berdiri sendiri, yang berkuasa, yang mampu untuk menyembuhkan dia, melindungi dia, menjaga dia, memberikan berkah kepada dia, maka itu adalah syirkul akbar. Tidak boleh kita meyakini itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia Asy-Syafi. Hanya Dia yang Maha Penyembuh. Tidak ada la syifa, tidak ada kesembuhan illa syifa'u, kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ziarah kubur itu sunnah jika tujuannya adalah untuk mengucapkan salam kepada orang yang dikuburkan, kemudian mendoakan orang yang dikuburkan, bukan meminta kepada yang dikuburkan, atau bukan berdoa kepada Allah di situ dengan harapan bisa lebih mustajab daripada di tempat-tempat lain. Tidak. Jika seseorang ziarah kubur misalnya untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian mendoakannya, lalu mengambil i'tibar, ibrah untuk mengingatkan diri dia kepada kematian, itu dianjurkan, itu sunnah.
Tetapi jika tujuan dia jauh-jauh datang dengan susah payah menghabiskan ongkos untuk mengunjungi salah satu kuburan yang dianggap keramat, atau tempat sumur, air, pohon, gunung tertentu yang dianggap keramat, bisa memudahkan rezekinya, bisa menyebabkan keinginannya lebih mudah terkabul, mengharapkan kesembuhan. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh syaddur rihal, melakukan perjalanan yang berat, yang susah, untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah atau mengharapkan di situ keberkahan dan lain sebagainya, karena diyakini punya kelebihan-kelebihan, kecuali ketiga tempat saja. Apa kata Nabi SAW? Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Boleh kita melakukan perjalanan ke sana dengan susah payah, menghabiskan dana yang besar, habis duit kita mengharapkan di sana kita dapat pahala yang besar, agar bisa berdoa kepada Allah di sana dan tawaf di Ka'bah. Maka itu dianjurkan. Bahkan sholat di sana itu 100.000 perbandingannya dengan sholat di tempat lain. Itu dibolehkan. Kemudian wa masjidi hadza, dan masjidku ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan masjidku, bukan kuburanku. Lihat. Kenapa? Karena yang ada keutamaan itu adalah masjid beliau, bukan kuburannya. Tapi ketika kita sudah di Madinah, dianjurkan kita juga menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada beliau dan berselawat serta salam kepada beliau. Namun ketika kita umroh, haji, tujuan kita, niat kita adalah untuk sholat di masjid beliau. Setelah itu kita ziarah ke kuburan. Tujuan utamanya adalah masjid. Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang? Berbus-bus mengunjungi kuburan-kuburan, 9 kuburan, ditambah lagi kuburan raja-raja, dikunjungi. Nah, di antara yang saya saksikan juga bentuk-bentuk kesyirikan ini, tempat-tempat keramat dan segala macam itu, seperti yang banyak terjadi di Turki. Di Turki itu kuburan sultan-sultan, raja-raja itu dibangun sangat megah. Ya, dekat masjid, ada yang di depan kiblat masjid itu, sultan-sultan, raja-raja itu, bahkan kuburan Sultan Muhammad Al-Fatih itu besar sekali, megah. Orang yang masuk di sana nggak sembarangan, harus hati-hati, kemudian bergiliran berdoa dan harus khusyuk apa dan segala macam. Ada penjaga-penjaganya. Nah, ini bentuk-bentuk tempat-tempat yang dikeramatkan oleh orang zaman sekarang. Ada nanti orang yang ngusap-ngusap, ada yang menangis di situ, ada yang berdoanya sangat khusyuk, lebih pula khusyuknya lagi kalau dia berdoa di masjid kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan itu ada terjadi, dilakukan oleh manusia. Tidak boleh kita mengusap benda-benda yang dianggap keramat atau dianggap memiliki berkah, kecuali Hajar Aswad dan Rukun Yamani ketika tawaf. Rukun Yamani ketika tawaf. Kalau tidak tawaf tidak ada. Dan itu ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh kalau kita tidak bisa menciumnya, boleh mengusapnya Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, memberikan isyarat ketika sedang tawaf. Berbeda, tidak ada lagi tempat-tempat kuburan, masjid tertentu dan segala macam yang diusap-usap kemudian dioleskan ke badan. Itu dilakukan oleh sebagian manusia. Dan itu terjadi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang kedua, kesyirikan yang masih dianggap remeh oleh manusia dan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Yang ketiga,
sihir dan perdukunan. Sekarang sihir dan perdukunan itu dikemas dalam bentuk yang lebih canggih. Maka sekarang jadi tren dan viral dukun-dukun paranormal yang pakai serban, ya, pakai jubah. Itu banyak di media-media sosial. Konten-konten yang seperti itu ditonton oleh orang banyak. Dan banyak juga orang yang terpengaruh. Nanti dia bisa menarik uang atau menarik benda-benda pusaka dari tempat-tempat tertentu. Kemudian seolah dia seorang peruqyah, bisa meruqyah, bisa menangkap jin, dimasukkan ke botol dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti jualan jimat-jimat dan benda pusaka. Nah, dukun, peramal, tukang sihir, atau dalam bahasa Arabnya kahin, arraf, al-munajjim, itu semuanya sama. Orang-orang yang mengaku mengetahui sebagian perkara-perkara yang gaib dan bisa meramal masa depan. Bisa pula dia menunjukkan benda-benda yang hilang. Mengaku bisa memiliki kekuatan-kekuatan indera keenam, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang gaib. Nah, ini keyakinannya. Maka tidak sedikit kaum muslimin yang tertipu dan terpedaya, yang rela memberikan mahar, istilahnya kan mahar, untuk mendapatkan jimat-jimat, mantra-mantra, atau diobati oleh dukun-dukun tersebut. Bisa supaya jabatannya langgeng, bertahan. Bisa supaya tetap tampak cantik, tampan, disukai oleh banyak orang. Bisa karena dia benci kepada seseorang, datang kepada dukun untuk menyihir orang tersebut, menyakiti orang tersebut atau orang tertentu, dan lain sebagainya. Masih terjadi di zaman sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan lam tuqbal lahu salatu 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Sekedar datang saja ke dukun, ke tukang sihir, peramal, itu tidak diterima sholatnya 40 hari. Kecuali kalau Anda datang ke situ untuk mendakwahinya, membongkar kebatilannya, menjelaskan kesyirikannya. Itu silahkan, itu jihad, itu perjuangan. Tapi kalau datang untuk pengen tahu, itu nggak boleh. Atau datang menemani orang yang berobat, nggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tuqbal lahu salatu 40 yauman." Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Biasanya bagaimana? Azan dulu ya. Mana Pak pengurus? Azan dulu, silakan azan dulu. Allahu a'lam bishawab. Nanti setelah azan kita lanjutkan lagi.
nggak jelas. Jauh ya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan majelis kita sampai menjelang iqamah nanti. Kemudian yang keempat, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang dianggap remeh oleh manusia, yaitu ketergantungan hati kepada makhluk dalam meminta syafaat atau perantara untuk tercapainya tujuan, lalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Anda ingin misalnya lulus bekerja atau diterima bekerja di suatu tempat, lalu Anda mencari syafaat. Syafaat itu kan artinya penolong, ya. Syafaat itu penolong. Anda carilah orang yang dikenal oleh tempat yang Anda tuju itu, perusahaan tersebut. Ustaz, bisa bantu saya Ustaz? Tolong saya Ustaz, saya ingin bekerja di tempat fulan itu, cuma saya kan enggak dikenal sama beliau, sementara Ustaz kenal dekat dengan dia. Tolong Ustaz ya, saya bisa mungkin dibantu biar saya diterima. Nah, ini namanya kita minta syafaat dia, bantuan dia, pertolongan dia. Ini di dunia, ya. Meminta syafaat di dunia yang disanggupi oleh orang boleh. Ini disanggupi oleh orang itu. Nah, kita serahkan kepada dia, dia membantu. Jadi dia ini menjadi sebab tercapainya tujuan kita untuk bekerja di situ. Ketika hati kita bergantung kepada dia, sudah ada yakin kita, pokoknya anak saya pasti diterima lah mondok di situ itu. Saya kan kenal sama Ustaz itu. Bergantung kita, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kita kepada makhluk itu. Lupa kita kepada Rabbul makhluk. Lupa kita untuk berdoa kepadanya. Ini kata para ulama, syirkun asghar, syirik kecil. Nah, bahaya ini kan tidak disadari oleh orang.
Ini sering terjadi, kita bergantung akhirnya kepada makhluk itu lagi, udah yakin betul kita. Ini tidak boleh. Kita boleh berusaha, boleh meminta bantuan manusia, tetapi kita harus ingat bahwasanya yang menciptakan sebab, yang menjadikan sebab-sebab itu, dan yang menentukan takdir manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bergantung, bersandar sepenuhnya kepada makhluk. Yang kelima, kita persingkat karena waktu kita sudah semakin mepet ya. Yang kelima, sebagian manusia bergantung kepada obat atau dokter untuk mengharapkan kesembuhan. Lalu dia lupa dan lalai untuk meminta pertolongan atau bertawakal, bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga salah satu jenis syirik. Nah, ketika kita bergantung kepada orang itu. Nah, di sini saya ingin ingatkan juga mengenai banyaknya orang yang bergantung kepada peruqyah. Tiap-tiap sebentar minta ruqyah. Asal ada sedikit rasa resah, gelisah, tidak nyaman, atau ada was-was, langsung minta ruqyah. Lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang meminta ruqyah, meminta dirinya di ruqyah itu, dia kelak di hari kiamat kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa dihisab. Di antara syarat atau ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa dihisab, tidak perlu dihisab lagi, langsung masuk surga, itu diantaranya dia tidak minta diruqyah untuk dirinya. Kenapa? Karena orang yang meminta diruqyah itu biasanya kurang tawakalnya kepada Allah. Dia ada ketergantungan dia kepada ruqyah itu. Ya, itu pasti itu. Sudah kita temukan itu. Jadi dia begitu yakin, wah kalau tidak sama peruqyahnya nggak bisa. Nah, sampai seperti itu. Akhirnya dia hatinya sudah ke peruqyah itu, lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'timadnya, tawakulnya sudah bergantungnya kepada peruqyah itu. Sama seperti dokter juga. Berobat, datang kepada dokter, itu asbab untuk kesembuhan, sebab untuk kesembuhan. Tapi kita tidak boleh melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, kita bergantung kepada obat itu, kepada asbab itu, lalu kita lalai kepada Allah, meminta pertolongan dan kesembuhan dari Allah, jatuh kepada syirik, syirkun asghar. Karena kita meyakini itu adalah sebab dan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk bagian dari syirik. Tapi kalau dia malah berkeyakinan bahwasanya dokter itu, peruqyah itu misalnya, atau obat itu yang menyembuhkan dia, wah ini bisa syirik besar, bahaya. Ini kalau bukan karena dokter itu, entah apalah jadinya penyakit saya. Ucapan-ucapan itu berbahaya ini. Sudah kemana-mana saya mencari obat, mencari dokter, berjumpa saya dengan dia. Ini memang hebat dokter ini. Kalaulah bukan karena dia, mungkin entah bagaimana penyakit saya ini sekarang udah berkurang, udah sembuh. Wah ini bahaya ini. Ini jatuh kepada kesyirikan ini tanpa dia sadari. Nah ini sering terucap juga pada sebagian orang yang dangkal keimanan atau tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, termasuk juga kesyirikan yang sering diremehkan oleh manusia, mengikuti hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan agama. Itu juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Hawa nafsu itu bisa dipertuhankan oleh manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai ilah?
ilah yang disembah, yang diibadati selain daripada Allah, yang dipatuhi, yang ditaati. Karena kesyirikan itu bukan hanya sekedar beribadah, dalam kepatuhan dan ketaatan juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Nah, ada orang yang mengikuti hawa nafsu dia, mengalahkan Allah, kepatuhan dia kepada Allah, mengalahkan ketundukan dia kepada Allah. Ada orang yang mengikuti pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan menyesatkan, melebihi kepatuhan, ketaatan, ketundukan dia kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan selain Allah? Wa adallahu Allah ala ilmin, dan Allah sesatkan dia padahal dia berilmu. Karena biasanya orang yang hawa nafsu itu orang yang berilmu, dia sudah tahu itu benar, tapi ditolaknya, diikuti juga yang keliru itu karena hawa nafsu dia, kesombongan hawa nafsu dia. Dia sudah tahu itu keliru, itu salah, tapi dia ikuti juga yang salah itu karena hawa nafsu dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Maka Allah jadikan penutup di telinganya, di hatinya, dan Allah jadikan juga penghalang di mata penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapakah yang bisa memberinya hidayah setelah Allah sesatkan? Afala tadhakkarun. Tidakkah mereka itu sadar dan ingat? Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Saya bacakan perkataan beliau. Fa innal hawa sonamun, kata Ibnu Qayyim. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu adalah berhala. Wa likulli abdin sonamun fi qalbihi bihasbi hawa. Setiap hamba itu memiliki berhala di dalam diri dia, tergantung kekuatan hawa nafsu dia. Semakin kuat hawa nafsu dia mengalahkan dia, semakin kuat pula berhala yang ada pada diri dia. Wa innama ba'athallahu rasulahu bikasril asnam wa ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya Allah mengutus para rasulnya adalah untuk menghancurkan berhala-berhala dan mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata serta tidak menyekutukannya. Wa laisa muradullah Subhanahu kasrul asnam al-mujassada wa tarkul asnam allati fil qalb. Dan ingat, kata beliau, yang dimaksud oleh Allah itu bukan semata menghancurkan berhala-berhala yang zahir, yang nampak, tetapi juga lalu meninggalkan berhala-berhala yang ada di dalam hati. Balil muradu kasruha minal qalbi awalan. Tetapi yang diinginkan oleh Allah itu sebenarnya hancurkan berhala yang ada di dalam hati dahulu. Setelah itu baru hancurkan berhala yang ada di luar. Karena dihancurkan pun patung-patung berhala itu, kalau tidak ada keimanan di sini masih ada berhala itu, kesyirikan akan terjadi juga. Makanya Rasulullah SAW itu pertama kali bukan menghancurkan berhala-berhala yang banyak di sekitar Ka'bah, itu ratusan jumlahnya di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah juga ada. Tetapi beliau mengajak manusia pertama mengucapkan la ilaha illallah dan meyakininya, mengimaninya. Sementara berhala masih tetap ada. Setelah itu baru nanti menghancurkan berhala itu. Maka ini menunjukkan pentingnya kita untuk menghancurkan berhala hawa nafsu kita. Lalu beliau menukilkan perkataan Al-Hasan bin Ali Al-Mutawwi'i, "Sonamu kulli insan hawa." Berhala setiap manusia itu adalah hawa nafsunya. Faman kasarahu, barang siapa yang menghancurkan berhala hawa nafsunya bil mukhalafah, dengan menentang hawa nafsunya, istahaqqa ismal futuwah, maka dia berhak untuk mendapatkan predikat futuwah. Futuwah itu maksudnya dari kepemudaan, maksudnya seorang yang betul-betul kuat, perkasa. Karena dia sudah berhasil menentang hawa nafsu dia. Berarti memperturutkan hawa nafsu sehingga mengalahkan agama Allah, mengalahkan ketaatan kepada Allah, itu juga adalah kesyirikan, dan Allah samakan dengan menjadikan ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Yang keberapa lagi? Saya langkau-langkau itu. Ketujuh. Di antara kesyirikan yang juga banyak terjadi dan dianggap sepele dan remeh oleh manusia, tergantung atau terikatnya hati manusia atau hati seseorang dengan dunia dan tersibukkan dengan dunia tersebut dari urusan akhirat. Ini syirik. Bentuk penyembahan kepada dunia. Hati itu sudah terpikat, tergantung kepada dunia, tidak peduli lagi agama Allah. Tidak peduli halal haram, tidak peduli perintah dan larangan. Tidak peduli kewajiban-kewajibannya agamanya, tidak peduli akhirat. Lupa dia bahwa dia mati, bahwa dia akan dihisab. Yang penting dunia dia, yang penting rupiah, yang penting dolar. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifati wal khamisati. Celaka, sengsara, abdud dinar. Abdun apa artinya? Budak, hamba. Dinar, mata uang ketika itu, emas. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka dan sengsara para penyembah dinar, uang, harta, dunia, dan dirham, wal qatifah, wal khamisah, pakaian dan tempat tinggal. In utiya radhi. Jika dia mendapatkan dunia ini, dia ridho. Jika diberi dunia ini, wa illam yu'ta lam yarda. Tapi jika dia tidak mendapatkan dunia apa yang dia inginkan, dia tidak ridho. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Berarti ada orang yang menghambakan dirinya untuk dunia, yaitu orang-orang yang lupa akhirat. Maka dia tidak peduli lagi urusan agama, tidak peduli lagi sholat, tidak peduli lagi halal haram, tidak peduli lagi bahwa itu taat atau maksiat. Tidak peduli lagi itu syirik atau tidaknya, yang penting dunia. Sampai ada orang kan, supaya bisa laris dia bagaimana melakukan dosa dan maksiat dan kesyirikan agar rezekinya bisa mudah. Karena ada itu di Jawa, yaitu gunung tempat katanya di sana itu supaya rezeki laris ya. Rezeki menjadi banyak itu. Pergi ke sana lalu mereka berbuat dosa, maksiat dan kesyirikan di sana. Jadi itu terjadi. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri berkata, setiap umat itu memiliki berhala yang disembahnya. Dan berhala umat ini adalah dinar dan dirham. Berhala umat ini, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah dinar dan dirham. Nah, perkataan beliau ini dinukilkan oleh Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kemudian di antara kesyirikan yang banyak juga terjadi dan itu menjadi tren dan viral, ada metode-metode di zaman sekarang, metode pengobatan dengan membangkitkan aura-aura positif. Setiap manusia itu punya aura, nanti dia bisa pula dengan auranya itu mengobati orang. Nah, ini sebenarnya muncul atau berasal dari penggabungan ibadah-ibadah, keyakinan-keyakinan, filsafat orang-orang Buddha, Hindu, kemudian agama-agama di Cina, di Jepang. Mereka padukan, mereka buatlah dengan istilah-istilah baru. Lalu ada bisa membangkitkan ki-nya atau chi-nya dalam bahasa Cina, ki dalam bahasa Jepangnya. Lalu dia punya kekuatan tersendiri yang katanya di setiap manusia itu punya kekuatan tersembunyi. Dengan kekuatan itu, dengan aura positifnya itu, dia bisa melakukan mengobat orang atau merubah karakter orang, atau bisa kembali bisa menghipnotis orang sehingga dia bisa seperti diinstal ulang otak orang itu dan memorinya, sehingga dia bisa melupakan masa lalunya, bisa hidup dengan sesuatu yang baru. Nah, ini juga bentuk kesyirikan yang berasal dari agama-agama lain. Nah, itu hanya berlaku sebenarnya kepada orang-orang yang lemah imannya. Karena saya pernah menantang mahasiswa yang kuliah di Inggris yang memang khusus bidang ini. Dia kuliahnya, ada kuliahnya itu, universitasnya, perguruannya. Dia kuliah di bidang itu. Saya minta dia untuk menghipnotis saya. Dan tidak berhasil. Ya. Alasannya macam-macam lah ketika itu. Antum ini bukan orang Indonesia ya waktu itu ya, orang luar. Kamu ini pikirannya lagi galau, lagi resah, lagi tidak tenang, apa dan segala macam, sehingga tidak berhasil.
Kamu tidak fokus, kata dia. Dan ketika itu saya tanya, kalau seandainya ilmu ini bagus, berarti bisa digunakan untuk berdakwah, sehingga bisa kita menghipnotis orang kafir supaya masuk Islam. Atau sebaliknya, ini bagus. Lalu dia katakan, oh, ini tidak bisa untuk merubah keyakinan orang, kata dia. Tidak bisa untuk merubah keyakinan, ideologi dan agama, akidah itu tidak bisa. Jadi dia mengakui orang yang bertauhid memiliki akidah yang kuat tidak akan bisa mudah dihipnotis. Nah, ini termasuk seperti itu, ya, pengobatan dengan hipnotis itu, dengan ki, apalah namanya, aura-aura positif itu. Dan sekarang ada sekolah-sekolahnya, ada training-trainingnya, ada pelatihannya, ada master-masternya, ya. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah tauhid kita. Dan itu karena kebodohan, kejahilan sebagian orang dianggap sepele dan remeh, bahkan itu dianggap sebuah terobosan baru dalam ilmu. Ya, ilmu penyembuhan, pengobatan, dan ilmu yang bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman jiwa. Padahal jika orang ingin mendapatkan ketentraman, ketenangan jiwa, maka dia ada dalam akidah, dalam tauhid, dalam mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar di tengah manusia, dianggap sepele dan dianggap remeh. Sebelum kita iqamah, silakan kalau ada pertanyaan, ya. Boleh bertanya langsung, boleh dengan tulisan. Silakan yang duluan angkat. Hancurkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, peramal dengan maksud hanya ingin tahu, maka tidak terima sholatnya pas malam. Oh, iya. Di zaman modern ini tentunya mungkin orang tidak hanya datang ke dukun saja, tapi dia mendatangi canda dukun tersebut. Ya. Dengan maksud juga tentunya pas dia buka apa buka dukunnya, ditengok langsung ditekan, lalu dia pasti ingin tahu apakah nanti terkena juga dengan Pertanyaan yang bagus, ya. Nah, sekarang orang untuk datang ke dukun bahkan tidak perlu datang ke rumahnya lagi. Sekarang kita hanya tinggal buka channelnya, kita bisa dapatkan konten-kontennya. Nah, barang siapa yang membuka konten-konten channel-channel dukun tersebut untuk sekedar buat selingan, intermezzo, pengen tahu, lihat-lihat saja, lihat dari awal sampai akhir, tidak ada tujuan lain, dan dia itu dikhawatirkan termasuk ini. Kenapa? Karena dia tidak mengingkarinya. Dia melihat, menonton, seperti malah menikmati tayangan-tayangan seperti itu. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau dia percaya. Kata Nabi SAW, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu wa saddaqa ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Rawahu Muslim. Barang siapa yang datang kepada dukun, lalu dia bertanya kepada dukun itu dan percaya kepada perkataan dukun itu, tukang sihir itu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sihir, perdukunan itu kufur berdasarkan firman Allah di surah Al-Baqarah. Kalau dia percaya, itu bisa kufur. Jadi orang yang datang kepada dukun itu ada 3. Datang, berobat, bertanya, percaya kepada dukun itu. Ini yang termasuk dalam hadis, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu wa saddaqa ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu bertanya atau percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kufur, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diturunkan kepada Nabi itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu salah satunya bahwa perdukunan sihir itu adalah kufur. Yang diajarkan oleh jin, oleh iblis, oleh syaitan di zaman Nabi Sulaiman awalnya. Itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Maka ketika orang meyakini atau mengakui perkataan dukun itu, dia sudah ingkar terhadap ayat-ayat ini. Kemudian ada orang yang datang seperti tadi, sekedar ingin tahu saja. Dia tidak percaya, sekedar ingin tahu saja.
Nah ini tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Kita khawatir membuka channel-channel itu, kita khawatir. Saya katakan kita khawatir ya, karena sekarang kan semuanya itu sudah ada di situ. Kita khawatir bahkan orang yang mau konsultasi pun sekarang bisa online, lalu juga bisa ditransfer, transfer tenaga, transfer kekuatan, transfer ilmu, itu bisa dari jauh sekarang, bukan uang saja ditransfer ya. Nah itu sudah bisa sekarang menurut mereka ya. Jadi itu kemudian ada orang yang datang untuk menjelaskan kebatilannya ya, atau untuk mengetahui itu batil, salah, lalu dia membantahnya dalam rangka ingin membantahnya. Nah itu boleh, bahkan itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar ya. Allahu a'lam bissawab. Apa hukum makan di rumah makan yang ada foto orang saleh? Namanya saleh, bukan orang saleh ya, tapi katanya dahulu juga orang saleh, Allahu a'lam ya. Nah, kalau makan di situ tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita bisa makan sama seperti kita berbelanja di toko-toko orang non muslim, ya di situ juga ada salib, ada apa semuanya. Dalam urusan muamalah duniawi itu tidak ada masalah. Cuma kalau kita bisa cari tempat makan yang tidak ada di situ kesyirikan, tentu jauh lebih baik ya, lebih selamat kita. Tapi kalau kita bertransaksi masalah duniawi itu tidak ada masalah. Allahu a'lam. Boleh bertanya langsung, boleh ditulis pertanyaan. Yang mana? Yang depan dulu, sudah tuh bapak belakang ya, karena dia di depan. Ini masalah masbuk Ustaz. Sebagian kita perhatikan kalau seorang masbuk, jadi pas dia tayatul akhir, ada dia duduknya tayatul awal Ustaz. Kemudian sebagian lagi kita tengok tayatul akhir Ustaz. Apakah kedua-duanya ada dalilnya atau mana yang lebih sahih Ustaz? Pas dia tahiyat sama imam ya? Ya, sama imam. Jadi ketika kita sholat berjamaah dan yang masbuk itu juga berjamaah, maka dia harus mengikuti imam. Dia harus mengikuti imam, termasuk dalam gerakan sholat dia yang zahir. Dia harus lakukan. Imam waktu itu kan sholat sedang tahiyat akhir, berarti dia mengikuti imam dalam rakaat yang terakhir, maka ikuti posisi imam juga. Hadis Nabi SAW berbunyi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, jangan kalian menyelisihinya, jangan kalian berbeda darinya. Nah sekarang kita masuk di rakaat terakhir, imam duduk tahiyat akhir. Bagaimana duduk tahiyat akhir imam? Ya ikuti ya. Jadi kita mengikuti imam. Dengan apa? Dengan dasar hadis tadi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, jangan menyelisihinya, jangan berbeda darinya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah apa kata orang yang telah berbuat syirik kecil maupun berbuat syirik besar? Ibadah yang paling afdol untuk mengampuni dosa-dosanya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ibadah apa yang paling afdol bagi seseorang yang dulu pernah melakukan syirik besar maupun syirik kecil? Ibadah yang paling afdol yang pertama yaitu bertaubat. Taubat itu ibadah. Karena Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan di dalam hadis-hadis, dan banyak keutamaan-keutamaan yang menyebutkan. Maka yang pertama kita lakukan kalau dulu kita pernah melakukan syirik besar, syirik kecil, yaitu bertobat kepada Allah, memohon ampun, memperbanyak istighfar. Ya Allah, saya dulu sebelum mengetahui ini, kebenaran ini, sebelum Engkau memberikan hidayah kepadaku, aku telah tergelincir melakukan kesyirikan. Maka saya menyesali semua perbuatan itu. Saya menyesali dosa-dosa itu. Saya menyadari betapa besar dosanya. Sekarang aku datang kepadamu ya Allah untuk membersihkan dosa-dosa itu. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Dengan bahasa kita saja, silahkan. Maka ampuni dosa-dosaku, perbanyak istighfar kepada Allah. Jadi perbanyak istighfar, ya itu. Kemudian yang kedua, lihat sahabat dahulu melakukan kesyirikan, sebagian mereka, bahkan sebagian besar dari mereka, sebelum masuk Islam, sebelum mengikuti beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, mereka menyembah berhala. Selain menyembah berhala, mereka juga melakukan dosa-dosa yang lainnya.
membunuh, ada sebagian mereka yang membunuh, ada sebagian mereka yang riba, ada yang lain-lain dan segala macamnya. Sehingga ada sahabat itu ketika masuk Islam, dia sudah taubat dan masuk Islam, meninggalkan semua syirik-syirik besar dan kecil itu semuanya, dia masih ketakutan. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat ini, dan dia adalah sahabat Amru ibn al-As radhiyallahu anhu. Apakah engkau tidak tahu? Ama alim. Apakah engkau tidak tahu? Annal Islam yajubbu ma qablah. Bahwasanya Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dengan engkau masuk Islam, sudah terhapus dosamu. Nah, begitu juga taubat. Di dalam hadis lain juga ada menyebutkan taubat itu, menyebutkan orang yang telah bertobat itu at-taibu minadz-dzam, orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak berdosa lagi. Maka kalau kita betul-betul bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah, bersih itu. Sebagaimana juga sahabat-sahabat dulu ya, dihapuskan dosa-dosanya. Maka yang penting pertama itu bertobat, penyesalan kita. Kemudian yang kedua, setelah itu memperbanyak zikir la ilaha illallah, itu sering-sering, jangan ditinggalkan. Setiap hari dianjurkan kita membacanya 100 kali. Karena itu dia tauhid itu. Kita baca itu zikir la ilaha illallah dalam satu hari 100 kali itu dengan penuh keyakinan di hati kita. Lisan kita mengucapkannya, hati kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadati, disembah, diagungkan, dimuliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia satu-satunya berhak untuk diibadati. Kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita bahwa kita tidak lagi melakukan kesyirikan-kesyirikan. Perbanyak itu zikir tauhid itu. Ya, karena itu lawan daripada kesyirikan. Maka dengan setiap hari kita berzikir tauhid, kita berharap kita mati pun di atas kalimat tersebut. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kelak sebelum meninggalkan dunia fana ini adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan Rasulullah itu dia membaca la ilaha illallah itu dalam satu hari itu 100 kali. Itu jangan tinggalkan. Itu tidak sulit, gampang untuk mengucapkannya. Ya, jangan baca la ilaha illallah. Itu enggak. Baca dengan penuh kehusukan, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan penuh pengagungan dan penghambaan diri. Ada orang berzikir juga, dia sering mengucapkan. Tapi mungkin dia tidak paham dan tidak menghayati apa yang dia ucapkan. Sampai seperti itu. Ini tidak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan itu. Tidak ada di dalam kitab-kitab hadis. Ya, kitab-kitab hadis yang banyak itu ribuan jumlah, nggak ada zikir-zikir seperti itu. Kemudian memperbanyak ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Dijagalah itu dengan berjamaah. Sehingga akhirnya yang kita khawatir dulu ibadah-ibadah kita yang ternoda dengan kesyirikan, sekarang kita gantikan. Kita jagalah sholat 5 waktu itu. Kita jaga ibadah kita di masjid berjamaah, kita berusaha untuk selalu ikhlas, ya. Tidak peduli kita orang mau lihat, mau tidak, orang mau banyak di masjid, mau sedikit. Kita tidak peduli. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserahlah apa kata orang, komentar orang. Saya beribadah bukan untuk mendengar komentar orang. Saya tidak beribadah bukan pula karena takut komentar orang. Tidak. Saya beribadah atau saya tidak beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itu dia, ya. Kemudian setelah itu kalau kita sudah bisa menjaga ibadah-ibadah yang fardu, tambah dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, salat sunnah, ya, rawatib misalnya, kemudian salat malam, kemudian salat duha, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Allahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan, silakan. Gimana barang siapa yang minta diruqyah? Ya, dia bisa masuk surga tapi dihisab. Jadi seandainya kita dulu ini ya mudah-mudahan Allah mengampuni itu ya. Karena ketidaktahuan kita gitu. Mudah-mudahan saya hanya bisa menjawab ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Karena kita nggak tahu waktu itu kan. Ya siapa guru-guru kita dahulu yang menyampaikan ini kan nggak tahu, padahal ada haditsnya. Cuma nggak pernah diajarkan ya tentang hadits. Padahal ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada
tentang hadis itu, dan banyak sekali dalam kitab hadis tentang orang yang masuk surga tanpa dihisap itu. Jumlahnya itu kata Rasulullah SAW ada 1000 nanti ya dari umatnya yang masuk surga tanpa dihisap. Kemudian setiap satu orang dari 1000 itu membawa lagi 1000 orang lagi. Jadi dia banyak yang masuk surga tanpa dihisap itu. Lalu disebutkan sifat-sifatnya. Mereka itu diantaranya la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, mereka tidak percaya tatayyur, tidak pernah meyakini ada kesialan yang bisa ditimpakan oleh makhluk-makhluk, oleh burung-burung. Ya, keyakinan-keyakinan tahayul dan khurafat itu dia enggak percaya itu. Wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi panas. Dia boleh ruqyah, boleh dengan berobat dengan besi panas boleh, tapi barang siapa yang melakukan itu dia kehilangan kesempatan dapat gratis tadi ya, masuk surga tanpa dihisap tadi kan gitu. Dia tetap bisa masuk surga, cuma ada orang-orang yang istimewa yang menunjukkan betul-betul tinggi dan kuat tawakalnya kepada Allah. Wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka itu betul-betul bertawakal kepada Allah. Itu diantara sifat-sifatnya ya. Kalau masa lalu kita, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Allah itu maha luas rahmat dan kasih sayangnya, maha pengampun. Mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan kesempatan tersebut insyaallah ta'ala. Tidak boleh putus asa ya. Nah, ada lagi yang bertanya terakhir sebelum kita tutup ya, terakhir ya. Tatoyur untuk menghilangkan itu. Ya, ada orang walaupun udah mengaji, kadang masih ada rasa takut-takut. Nabrak kucing. Aduh, ini gimana nanti? Ini sial, tanda sial ini. Maka diambilnya kucing itu, dibukanya bajunya, dia bungkusnya, dia apa dan segala macam. Wah, dia udah cemas, udah ketakutan lah itu. Akhirnya karena rasa cemas dan ketakutan itulah dia tidak waspada lagi. Terjadilah nanti kecelakaan. Lalu tumbuhlah kayak Tuhan. Nabrak kucing, akhirnya kena dia seperti itu. Padahal kita apa salah kita? Kucing itu yang nyebrang dan nengok kiri kanan, ya salah dia kan? Kita pula yang disalahkan, berarti kita nggak sengaja. Kecuali kita sengaja nampak kucing itu lewat, langsung kita sengaja kita tabrak, itu zalim, itu dosa. Bahkan itu bisa menyebabkan masuk neraka. Tapi kan kita nggak salah, kita nggak tahu, tiba-tiba ada kucing melintas tertabrak. Ya itu bukan salah kita. Ya ditanam, dia dikuburkan supaya orang tidak terganggu oleh busuk bangkainya dan segala macam. Nah, bagaimana cara menghilangkan keyakinan itu? Menghilangkan rasa takut itu, was-was dan cemas itu. Sebenarnya rasa was-was dan takut itu muncul karena adanya keyakinan kita sebelumnya. Cara menghilangkan keyakinan itu adalah dengan tauhid, menanamkan tauhid bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan menimpakan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak ada makhluk, tidak kucing, tidak apa, semua manusia itu. Enggak ada yang bisa menimpakan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Apa kata dia? Kalau berkumpul jin dan manusia semuanya untuk menimpakan mudarat kepadamu, law ijtama'atul jinn wal ins ala an yadurruka. Kalau berkumpul bersatu jin dan manusia untuk menimpakan bahaya kepadamu, lan yadurruka, mereka enggak akan bisa menimpakan mudarat, mara bahaya kepadamu kecuali sebatas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Bahkan kalau berkumpul jin dan manusia itu untuk menolongmu, untuk menyelamatkanmu, untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk melindungimu, dia tidak akan bisa memberikan manfaat mereka itu jin dan manusia itu kecuali sebatas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah yakin kita, tawakal kepada Allah. Hanya seekor kucing, jin dan manusia aja berkumpul, kalau enggak Allah tetapkan mati, enggak mati. Ya. Lihat sekarang itu apa namanya yang terjadi, gunung meletus ya di Jawa, di Semeru itu gunung meletus itu. Ada orang yang mati, tenggelam dan segala macam. Ada hewan-hewan yang selamat. Ada kerbau tertimbun apa namanya lumpur panas itu sudah sampai kepalanya, dia masih hidup saja. Bahkan ada orang yang tidak bisa menyelamatkan diri, lari, akhirnya dia hanya di kamar mandinya saja. Oh ya, setiap panas disiram badannya, setiap terasa panas sampai
sudah tidak ada lagi rasanya, di luar itu awan panas itu segala macam, baru dia keluar dan dia selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lainnya sudah lari pakai motor, mati juga. Jadi memang kita berusaha, tetapi tetap harus kita tawakal dan yakin hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Dengan keyakinan itu nggak perlu lagi kita takut dengan keyakinan-keyakinan tatayur itu. Nampak nanti ada hewan-hewan tertentu di rumah, wah tanda apa ini? Ya nggak boleh seperti itu. Yang jelas mungkin tanda rumah kita mungkin kotor maka datang hewan bu. Iya kan, atau ada yang segala macamnya. Itu harus kita pahami dahulu, ya. Jadi dengan akidah, dengan tauhid, dengan keyakinan tadi itulah bahwa Allah lah yang menentu segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan menimpakan mudarat, atau yang bisa mengangkat mara bahaya dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satupun yang bisa melakukan itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian azam dan usaha yang kuat dari semua pihak, berdiri Markas Sulaiman Al-Fauzan yang bertempat di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pondok pesantren ini bertujuan untuk mendidik putri-putri kita menjadi wanita-wanita salihah berdasarkan akidah yang kokoh menurut pemahaman as-salafus salih dari umat ini. Dengan ini kita berharap anak-anak kita mempunyai ilmu yang luas, wawasan yang bisa bersaing baik tingkat lokal